Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu kasus perilaku kontraproduktif di tempat kerja. Kita mengambil media dari https://medianeliti.com, kecenderungan perilaku kerja kontraproduktif. Perkenalkan dulu sebelumnya kelompok kami. Yang pertama ada Desi Nurmala Putri dari NPM 19010130. Yang kedua ada Lintang Sukmarahmawati dari NPM 19010145. Menurut Seket dan Divor dalam Aderson tahun 2005 halaman 145, mengartikan bahwa perilaku kerja kontraproduktif atau bisa kita sebut dengan counterproductive work behavior mencangkup segala bentuk perilaku yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota organisasi yang bertentangan dengan tujuan organisasi tersebut. Perilaku ini terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja oleh karyawan yang bersangkutan sebagai hasil dari rendahnya motivasi bekerja individu. Sebagai contohnya adalah perilaku individu seperti keterlambatan, kekerasan di tempat kerja, sabotase, pencurian, menggunakan fasilitas organisasi atau perusahaan yang tidak pada tempatnya, berpura-pura sakit, dan keterlambatan atau ketidakhadiran. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa definisi dari perilaku kerja kontraproduktif adalah segala macam bentuk perilaku yang dilakukan individu baik disengaja maupun tidak disengaja yang bertentangan atau menghambat organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan tersebut. Menurut Robinson dan Bennett dalam Greenberg dan Baron tahun 2003 halaman 423 menyatakan bahwa terdapat 4 dimensi dari perilaku kerja kontraproduktif. Yang pertama ada penyimpangan properti, yang kedua ada penyimpangan produksi, yang ketiga ada penyimpangan politik, dan yang terakhir ada agresi individu. Pengertiannya yang pertama ada penyimpangan properti, yaitu bentuk-bentuk penyalahgunaan barang atau properti milik organisasi atau perusahaan untuk kepentingan pribadinya, meliputi menggunakan atau merusak properti atau fasilitas milik organisasi atau perusahaan, dan berbohong mengenai jam kerja yang telah ditempuh. Yang kedua ada penyimpangan produksi. Apa itu penyimpangan produksi? Yaitu pelanggaran norma-norma organisasi yang telah ditentukan oleh organisasi terkait dengan kualitas pekerjaan dan menggunakan fasilitas email atau internet organisasi atau perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga ada penyimpangan politik, yaitu fenomena dalam organisasi atau perusahaan terkadang memperlakukan pegawai atau anggota tertentu di dalam organisasi atau perusahaan secara tidak adil, menggosip, dan perilaku yang menunjukkan sikap tidak sopan. Dan yang terakhir ada agresi individu. Apa itu? Yaitu berupa bullying, menunjukkan perilaku tidak menyenangkan kepada individu atau karyawan lain secara verbal maupun fisik, dan mencuri barang milik individu atau karyawan lain dengan bertujuan menindas, menghina, melecehkan, dan mengganggu individu lainnya. Mengenal Big Five Personality. Yang pertama ada openness to experience, terbuka terhadap hal-hal yang baru. Yang kedua ada conscientious atau bersifat hati-hati. Yang ketiga ada extraversion, ekstraversi, itu sifat kepribadian yang kurang nyaman berbicara dengan orang lain. Yang ketiga ada agreeableness, mudah akur atau mudah bersepakat. Dan yang terakhir ada neuroticism, yaitu sifat kepribadian yang bisa menahan stres. Metode penelitiannya, sampel dalam penelitian ini adalah PNS PT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah sebanyak 74 orang atau subjek.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode cluster random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode skala model Likert. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala kecenderungan perilaku kerja kontraproduktif yang mengacu pada 4 dimensi perilaku kerja kontraproduktif dan skala Big Five Personality, disusun berdasarkan trait kepribadian Big Five Personality. Hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel bebas kepribadian atau Big Five Personality dengan variabel tergantung kecenderungan perilaku kerja kontraproduktif pada PNS, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mendapat skor tinggi pada trait conscientiousness dan agreeableness, serta sebagian besar dari mereka mendapat skor kecenderungan perilaku kontraproduktif yang rendah, sekitar 92,6%. Menurut Mixane dan von Glinow pada tahun 2010 halaman 41 menyatakan bahwa individu yang memiliki tingkat conscientiousness dan agreeableness tinggi cenderung mematuhi peraturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kecenderungan perilaku kerja kontraproduktif mengacu pada kecenderungan individu untuk melakukan perilaku-perilaku yang merugikan perusahaan dan bertentangan dengan tujuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Individu conscientious cenderung jauh dari perilaku kerja kontraproduktif. Hal ini disebabkan oleh pembawaan dari individu tersebut yang bertanggung jawab, berorientasi, dan goal achievement, tidak suka membuang-buang waktu, dan gemar menaati aturan yang berlaku di lingkungannya. Dipadukan dengan penjelasan bahwa individu dengan agreeableness yang tinggi cenderung aktif menyelaraskan perilakunya dengan perilaku kelompoknya, sehingga individu dengan skor agreeableness yang tinggi cenderung jauh dari keterlibatan berperilaku kerja kontraproduktif. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, PNS memiliki hak-hak seperti gaji pokok yang diberikan tiap bulan, tunjangan kesehatan, jaminan kesehatan bagi keluarga PNS, uang duka bagi keluarga bila anggota PNS meninggal dunia, dan jaminan ketika pensiun. Jaminan yang diterimakan kepada PNS tersebut membuat PNS nyaman dan memiliki persepsi positif dengan posisinya saat ini. Persepsi positif inilah yang secara tidak langsung berpengaruh pada rendahnya tingkat kecenderungan perilaku kerja kontraproduktif PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menguatkan uraian sebelumnya yang menjelaskan bahwa conscientiousness yang tinggi cenderung pekerja keras dan bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab atas hak-hak atau jaminan yang diberikan kepada PNS inilah yang juga melatar belakangi rendahnya tingkat kecenderungan perilaku kerja kontraproduktif PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara Big Five Personality dengan kecenderungan perilaku kerja kontraproduktif pada PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis memberikan pengaruh pada rendahnya kecenderungan perilaku kerja produktif PNS Dinas Kebudayaan dan Provinsi Jawa Tengah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.